Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Rahmi Putri, BP 2010253025 dari Prodi Proteksi Tanaman dan dari kelas Pancasila 26. Baiklah, saya akan membuat video tentang dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat Pancasila. Sebagai sistem filsafat Pancasila mengalami dinamika sebagai berikut, yaitu pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai filsafat dikenal dengan istilah filosofis groundslack. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rancangan berdirinya negara Indonesia Merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPU PKI pertama, persisnya pada 1 Juni 1945. Namun, ide tentang filosofis groundslack belum diuraikan secara rinci, lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang, dan merupakan teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup. Atas dasar inilah Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2009. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut, yaitu pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk pengembangan usaha dalam rangka meraih keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila yaitu sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Terletak pada hal-hal sebagai berikut, yaitu pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom atau kebebasan kemandirian di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas
Tiga, monodualis yaitu susunan kodrat, jiwa, raga, sifat kodrat, makhluk individual sosial. Kedudukan kodrat, makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan, notonagoro. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan rasa. Kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka, yang dialami secara fisik sehari-hari. Tanah air formal adalah negara berbangsa yang berundang-undang dasar, yang mana manusia Indonesia menjadi salah seorang warganya yang membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, menata, mengatur dan memberikan hak serta kewajiban, mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan dan menghukum, memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. Ketiga yaitu tanah air mental, bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang bentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Selanjutnya yaitu yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membesarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komunikatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamika keadilan bertaat. Keadilan komunikatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal penting yang sangat urgen pada pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal berikut, yaitu pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan. Untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan mental dari suatu bangsa. Itu saya akan menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya Pancasila. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara dan pandang hidup bangsa. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis memerlukan perenungan lebih mendalam. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemuka dalam dunia akademis. Ada 2 pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi, karena yang pertama meletakkan Pancasila sebagai
sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya. Sedangkan yang kedua meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengaji aliran-aliran filsafat lainnya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik, agar dapat dijabarkan lebih lanjut, sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dari Pancasila sebagai filsafat Indonesia. Bila ada kata-kata yang salah atau penjabaran saya yang kurang baik dan atau runtut, mohon maaf karena saya baru belajar dan sama-sama belajar. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.